Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, dengan background yang sama, artinya dengan suasana yang sama, dengan baju yang sama, pokoknya semua sama dengan video sebelumnya. Karena ketepatan buat satu waktu juga, saya ingin memberikan sebuah istilahnya membuka video ini dengan sebuah kalimat, yaitu ini dia. Seorang perdana Inggris pertama perempuan, Margaret Thatcher, mengatakan, "Watch yourself for they become words. Watch your word for they become your action. Watch your action for they become your habits. Watch your habits for they become your character. Watch your character for become your destiny. In other words, what you think, you become." Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Dan perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi action. Nah, perhatikan apa yang kita lakukan, karena itu jika kita akan ulang-ulang, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaan kita, mulai dari mata terbuka hingga tertutup kembali, karena itu akan menjadi karakter kita. Dan perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikianlah takdir kita. Pertanyaannya ialah, selama ini mindset kita diisi dengan apa? Apa yang kita serap, kemudian apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar. Seperti yang beliau katakan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bahwa mata dan telinga merupakan dua pintu yang langsung menuju ke hati, di mana apapun yang masuk dari kedua pintu tersebut langsung akan masuk ke dalam hati dan akan terpengaruh. Oleh karena itu, seringlah kalian, wahai pemuda-pemudi, siapapun, seringlah datang ke majelis yang dipenuhi dengan orang alim, dipenuhi dengan orang soleh, dipenuhi dengan habaib. Dan karena itu menjadi sebuah wasilah, di mana insya Allah menjadi wasilah penyambung kita dengan Rasulullah, insya Allah nanti di hari kiamat, amin. Dengan kita sering berdirinya di depan dengan garisnya orang-orang yang soleh, dengan di depan garis bersama orang-orang yang beriman, insya Allah kita kelak nanti akan dibangkitkan dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang beriman. Dan sebelum kita masuk ke dalam kenapa banyak ulama sekali yang meninggal dunia, kita bahas dulu apa yang terjadi di Indonesia selama ini. Baru-baru ini malahan ada tanah longsor, erupsi, gempa, serta banjir. Dan belum lagi para habaib, para ulama yang banyak sekali meninggal. Sudah lebih dari 10 orang yang meninggal, diambil oleh Allah satu persatu. Ini merupakan suatu teguran untuk kita, dimana sebelumnya ada seperti kita bahas COVID. Mungkin banyak sekali ada yang mengatakan, oh itu produksi Cina, oh itu pabrik pipa yang bocor dan sebagainya macamnya. Yang harus kita ambil hikmahnya adalah itu semua terjadi karena kehendak Allah. Mau sebesar apapun mereka membangun tembok raksasa Cina, sebesar apapun, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak mungkin akan terjadi. Dan sebenarnya ini merupakan satu teguran, tetapi tetap saja kita masih lalai. Hingga kemudian Allah ambillah satu persatu paku bumi ini, dan tetap saja kita masih lalai, masih tidak introspeksi diri. Hingga kemudian Allah mengeluarkanlah semua apa yang berada di dalam perut bumi ini, menggoncangkan semua yang ada di atas permukaan bumi ini. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Allah itu murka? Apakah karena misalnya kemiskinan yang makin melanda atau bagaimanapun? Tidak, tetapi karena akidah sudah mulai menipis. Kita bisa berkaca kepada kasus sebelumnya Prancis, di mana menghina, membuat karakter Rasulullah, kemudian menghina. Dan bagaimana tanggapannya Habib Umar? Tanggapannya Habib Umar itu maksudnya responnya, maklum, dia tuh orang kafir, mereka tuh orang kafir, orang Yahudi, orang non-Islam, orang istilahnya bukan agama Islam. Jadi wajar saja karena mereka tidak ketahuan terhadap sosok baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi sekarang umat Islam ini mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru, malah ikut merayakan, burdah digabung dengan beberapa tarian. Inilah yang menyebabkan Allah itu murka. Bahkan dengan kita berbuat seperti itu, sama saja kita meletakkan kotoran di wajahnya Rasulullah, meletakkan kotoran di atas kepalanya Rasulullah. Ini nih, kalau ada urusan sama akidah, itu akan berefek di akhirat kelak nanti. Akan berefek, apalagi sekarang banyak sekali ada ulama di penjara dan sebagainya macamnya. Masya Allah. Dan banyak sekali kita bahas tentang para habaib, para ulama yang telah meninggal dunia. Dunia ini setelah ditinggalkan. Yang harus kita ambil pelajaran adalah bahwa tidak akan lama lagi kita akan dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya yang menjadi PR untuk saya dan untuk kalian juga,
apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita istilahnya mengumpulkan bekal untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melakukan apa? Istilahnya sangu nanti di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Mumpung selagi Allah masih memberikan kesempatan kita, mumpung Allah masih memberikan nafas untuk kita terus memperbaiki diri sendiri. Semoga bermanfaat. يا هوى روحه قله